Negara agraris, julukan bagi negara Indonesia karena sebagian besar masyarakatnya menyandarkan kebutuhan di sektor pertanian. Tidak heran jika sektor ini juga dianggap memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Namun, membangun sektor pertanian bukan perkara yang mudah. Akan selalu ada peluang dan tantangan yang mengiringinya. Belum selesai seutuhnya dari COVID-19, lagi-lagi dunia harus berhadapan dengan perubahan iklim maupun geopolitical tension antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan, hingga membuat banyak sektor perekonomian harus tersungkur dan banyak negara harus berhadapan dengan krisis ekonomi. Di balik kondisi dunia yang tidak baik-baik saja, sektor pertanian Indonesia mampu memperkuat kaki-kaki perekonomian nasional dan menjauhkan Indonesia dari jurang resesi. Sektor ini mampu tumbuh dan konsisten dalam berkinerja. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 13,70% terhadap PDB atas dasar harga berlaku atau naik sebesar 0,99% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2022, secara quarter to quarter, sektor ini menjadi sektor dengan pertumbuhan PDB tertinggi pada triwulan 1, yaitu naik sebesar 9,09%. Namun di sisi lain masih banyak petani di Indonesia yang belum sejahtera. BPS mencatat bahwa pada bulan April 2022, nilai tukar petani atau NTP mengalami penurunan setelah beberapa waktu lalu terus mengalami peningkatan. Perlu diketahui bahwa NTP merupakan salah satu indikator proksi kesejahteraan petani. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah dengan mengangkat potensi komoditas lokal daerah agar memiliki daya saing tinggi. Di sini kita ambil contoh Kabupaten Nrekang yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki potensi komoditas lokal yaitu Pulu Mandoti. Pulu Mandoti merupakan salah satu beras lokal jenis ketan wangi dengan ciri agak kemerahan dan aroma khas yang tajam. Konon, Pulu Mandoti ini hanya bisa tumbuh di 2 desa, yaitu Desa Salukanan dan Desa Kendenan. Kedua desa ini berada di Kecamatan Baraka yang berjarak sekitar 60 km dari pusat Kabupaten Nrekang. Beberapa peneliti di Indonesia hingga peneliti dari Jepang pernah mempelajari dan mencoba menanam varietas padi ini di tempat lain. Namun hasilnya tidak beraroma wangi. Menurut mereka, Pulu Mandoti memiliki aroma khas yang sangat wangi karena tanah di Desa Salukanan dan Desa Kendenan memiliki unsur hara yang sangat spesifik dan tinggi, sehingga memberi nilai tambah tersendiri. Dengan keunikan tersebut, tidak heran jika Pulu Mandoti menjadi beras termahal di Indonesia. Pulu Mandoti memiliki potensi untuk diolah menjadi suatu produk bernama keripik emas Mandoti. Produk ini dibuat dari beras ketan wangi Pulu Mandoti dengan dibalut gula merah sehingga membuat cita rasa yang nikmat dan gurih. Produk keripik emas Mandoti memiliki peluang sebagai solusi dari permasalahan kesejahteraan petani. Produk ini diharapkan dapat berkontribusi dalam diversifikasi pangan, khususnya beras ketan Pulu Mandoti, meningkatkan nilai jual, meningkatkan pendapatan petani, menunjang pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia, dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Apalagi keripik emas Mandoti ini dapat dikonsumsi oleh anak-anak hingga orang dewasa. Dengan adanya inovasi produk berupa keripik emas Mandoti ini, perekonomian setempat berpeluang mengalami pertumbuhan. Selain itu, produk ini dapat meningkatkan daya simpan Pulu Mandoti.
Mengingat ketan langka ini hanya dapat dihasilkan oleh 2 desa dan baru dapat dipanen setelah berumur 6-7 bulan. Hasil olahan ini juga memberikan peluang untuk dipasarkan hingga luar daerah. Dengan demikian, marilah berinovasi untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian yang akan berdampak pada kesejahteraan petani. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi?